bahkan gue berani taruhan ya, City nggak juara musim ini. MU yang ancur-ancuran, yang tiap minggu orang teriak Ten Hag out, itu masih di atas Newcastle. Di atas Brighton yang dibilang sepak bolanya keren. Bahkan di atas Chelsea. Gue pengen lihat MU terpuruk. Gue nggak mau lihat MU maju. ESL berani klaim siaran TV free, gratis. Artinya kita siaran ini, kita bisa ambil cuplikan-cuplikan ESL. Build-in yang di lapangan. Itu juga yang gede. Ya. Ya, karena orang sanggup bayar mahal kalau yang nonton banyak, Coach. Kenapa Glazer memberikan hak ini kepada pemegang saham minoritas? Ya ini just saya episode Boxing Day ya. Setelah Christmas. Jadi masih bersama saya dan Coach ini memang Boxing Day itu memang menarik ya, dan juga sorry kalau MU minggu ini akan menjadi berita yang menarik perhatian karena ada Jim Ratcliffe masuk dan kemudian Højlund untuk pertama kali ngegolin. Tapi sebelum itu bahas ESL dulu, Coach, karena kemarin cukup ramai ya perkembangannya. Oke. Ya, jadi pengadilan di Uni Eropa mengambil keputusan bahwa sepak bola itu tidak boleh dimonopoli. Seperti yang kita sudah bahas di sebelumnya, bahwa tinju aja punya 3 badan. Kenapa sepak bola tidak? Tergantung orang-orang yang mau pilih yang mana kan. Nah, disitulah ESL bangkit lagi. Cuman sekarang ada masalah yang cukup pelik. Jadi klub-klub yang pertama ikut kan nggak mau digabung karena diancam. Nah, sekarang mereka dapat free roll. Ternyata mereka nggak mau gabung juga. Terutama 6 Big Six di Inggris. Di Jerman 2, Dortmund, Munchen. Di Italia PSG, La Liga, Barca dan Real Madrid aja. Nah, di Italia itu masih belum ada suaranya. Jadi Napoli, Juve, Milan. Hanya Napoli yang mengatakan iya, kami bersedia untuk ikut. Sementara Milan, Inter dan Juve belum ada suaranya. Nah, klub Inggris itu sudah bikin fakta dengan UEFA bahwa mereka berjanji untuk tidak ikut ESL, kalau ikut kena denda 50 juta kalau nggak salah. Ada perjanjiannya? Ada. Cuma yang jadi masalah kan keputusan dari pengadilan ini kan dari Uni Eropa. Which is harusnya secara de facto tidak berlaku di Inggris karena Brexit. Inggris tidak, karena dia Brexit ya. Oke. Nah, apakah akan diambil alih keputusan ini oleh pengadilan Inggris? Ya kita nggak tahu. Cuman sekarang pada saat ini mereka bilang kita tidak mau gabung. Kalau gue bilang it's a matter of time. Oh, lo masih punya harapan kayak gitu ya? Ya. Kan ini masalah duit semua. Oke? Nanti ke depannya klub Inggris antara menengah dan papan atas akan tambah besar gapnya. Dari sisi keuangan, income, dan lain-lain, pembagian TV. Nah, ini akan teriak-teriak. Sama di Jerman, sama di Prancis. Yang lain kan teriak-teriak. Klub kayak Marseille, Lyon, mereka sadar. Kita nggak mungkin bersaing sama PSG. Karena mereka pakai duit negara. Iya kan? Jangan kaget kalau klub-klub ini yang tidak puas, itu pindahnya ke ESL. Mungkin dimulai dengan klub-klub yang nggak ngetop. Nah, kalau berjalannya setelah 5 tahun atau berapa tahun berjalannya bagus, feeling gue yang besar-besar pun pelan-pelan akan pindah. Ini kan masalah kembali lagi duit. Kita tahu bahwa industri sepak bola udah nggak bisa dibendung, dan memang sama FIFA, UEFA sengaja dilepas. Financial fair play itu kan cuma di atas kertas. It's a big joke kan. Jadi orang mau mark up kiri kanan itu susah untuk dibuktikan. Nah, dengan kasusnya Man City yang dituduh dengan 155 financial breach, yang nyangkut itu berapa? Itu kita mau lihat, ya kan? Kalau seandainya semua nyangkut, City dapat sanksi berat, ya mereka mikir juga mungkin ini sebagai bargaining power untuk mereka. Kalau lu sanksi gue ini bawa nama Inggris loh. 5 kali juara 6 tahun terakhir juara yang membuat UCL. IPL rame itu kan yang membuat IPL rame dan UCL kita buat harum nama sepak bola Inggris. Bisa aja gue pindah. Ya kan? Yang penting sekarang adalah ESL harus berjalan dulu. Nah, rencananya tahun 2025
Mereka mulai bermain midweek sama Champions League. Mereka punya 3 kategori sama kayak UCL, European League sama Conference League. Cuman di sana namanya Star, Gold sama Blue. Iya. Oke. Jadi 3 ini ya sebenarnya sama aja. Cuman lu harus milih. Nah, pertanyaan kedua kan adalah FA kan sudah melarang. Kalau seandainya ada klub Inggris, let's say bukan Big Six lah, let's say klub kayak Fulham atau apa gitu masuk di, terus pemain Inggrisnya itu bisa masuk ke timnas atau enggak? Kayak hal-hal kayak gitu, karena untuk pemain penting juga dong, terutama pemain muda. Apakah mereka bisa memperkuat timnas atau tidak? Okay. Tapi kalau seandainya nggak boleh, ya ini masih jadi panjang, karena FA punya hak sama kayak PSSI. PSSI itu diberi hak untuk mengelola oleh FIFA lewat AFC. Bukan berarti PSSI memiliki sepak bola. Iya dong? Ya. Artinya, lu tidak boleh semena-mena memberikan sanksi melarang ini atau itu tidak boleh. Ya. Kalau tidak ikut aturan lu dalam koridor aturan PSSI punya atau FA Inggris, ya paham. Tapi lu nggak boleh ibarat bahwa lu pemilik sepak bola di dunia atau di Inggris atau di Indonesia. Itu nggak boleh. Nah, ini akan menjadi, at least there is a start. Kalau FIFA-nya kemana nih, Coach? UEFA. UEFA? Ya. Ada nggak kemungkinan di akhirnya juga mendukung ESL ya? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi, FIFA, UEFA dengan AFC dan lain-lain, terus ke negara-negara, ya kan? Turunnya kan begitu. Yang seru ini kritikan masukan dari Klopp. Dia bilang, saya berada di belakang Liverpool, bahwa Liverpool tidak ikut, Tapi akhirnya UEFA itu dibangunkan oleh kasus ini. Sehingga mereka tidak bisa semena-mena lagi membuat jadwal terlalu padat, mencari duit. Kita nggak tahu gaji Severin atau gaji Infantino berapa. Kita tidak tahu pengeluaran mereka seperti apa. Iya kan? Nah, harusnya mereka ngelihat kalau mereka mau melawan ESL, mereka harusnya bisa lebih transparan. Tapi kalau ESL mulai kata 2025 dengan tim-tim kecil gitu, Coach. Ya, bukan yang artinya dia sebenarnya secara gengsi ya kalah dong dari UCL. Bentar, gini. Nggak bisa dibandingkan karena ini baru mulai, ini udah puluhan tahun. Ya, I know. Ini yang terjadi. Asumsi Napoli, Inter Milan, AC Milan, Madrid, Barca, dan beberapa mungkin Ajax, mungkin Feyenoord, mungkin Borussia Mönchengladbach sama Lyon, Marseille main. Mereka kan dapat duit jauh lebih banyak. Iya kan? Bahkan orang ESL bisa mengatakan kalian dapat duit 3 kali lipat dari UCL. 200 katanya sekitar. Ya, sekitar itu. 200 juta pound. Pokoknya 3 kali lipat. Ya, bisa lebih kalau mereka menang semua kan. Ya. Nah, duit ini kan digunakan untuk liga lokal, beli pemain. Ya. Pada saat mereka bersaing dengan klub-klub besar, nah klub ini mikir juga dong. Ya. Ini klub gue satu dibayar negara, satu dapat duit dari ESL. Hanya mereka yang bisa bersaing. Duit negara sama duit ESL. Ya kita juga nggak mau kalah karena kalau nggak kita akan mati. Ikut juga ke ESL. Bahkan ESL berani klaim siaran TV free, gratis. Artinya kita siaran ini kita bisa ambil cuplikan-cuplikan ESL. So how they get the money, Coach? Karena kan TV right itu kan penghasilan liga paling besar ya kan? Bayarnya mahal, penerimaannya nggak di semua negara. Karena kalau kita hanya Inggris yang luar biasa, tapi kalau di Belanda itu sekarang dari 80 juta udah naik ke 140-150 juta. Sebenarnya nggak gede-gede amat. Untuk satu divisi ya. Untuk satu divisi. Bagi-bagi. Kecil dong. Ya, karena TV right-nya kecil. Ya, kalau di Inggris mungkin hampir berapa ratus juta lah. Mungkin 800 satu tim. 900. Total satu tim dapatnya kalau juara itu dapat sekitar let's say 175 sampai 200. Itu yang juara. Nah, jadi satu tim mungkin 2M, 1M, I don't know. Intinya lebih banyak lah. Cuman kalau mereka punya cara lain, terutama bukan dari, justru kenapa feeling gue pertanyakan juga, kenapa lu gratiskan? Artinya mereka ingin generate banyak
penonton kan, views kan, itu jualan di iklan. Gue rasa mereka yang incer itu. Jadi akan lebih banyak iklan masuk ke sana biar mereka bisa getting more money. Ya kalau yang nonton banyak, ya kan? Pasti Karena soalnya penghasil paling besar itu bukan dari tiket, Iya. bukan juga dari merchandise, tapi dari TV right. Karena kerjasama dengan televisi, televisinya kan dapat uang iklan dibagi. Sama bill ini dong, bill in yang di lapangan itu juga yang gede. Ya, karena orang sanggup bayar mahal kalau yang nonton banyak, Coach. Iya, betul. Penonton yang di luar, yang online itu lebih banyak daripada yang offline, oke? Ya, sekarang kalau kita lihat di Liga Inggris, matchnya UCL lah. Ini kan midweek mainnya. Betul. Jadi perbandingan dengan UCL. Matchnya UCL 2025 City akan ketemu Shakhtar Donetsk. Bayern Munchen akan ketemu Olympic Lyon atau apa. Sementara di ESL All super team. Barca ketemu Napoli. Ya, Madrid all super ketemu team. Barca. Oh iya, ya. Itu yang menjadi daya tarik ya. Itu yang menjadi daya tarik. Orang lebih ngelihat ke situ, apalagi gratis. Itu sangat berpengaruh. Tapi memerlukan investasi yang sangat besar di awal. Betul, mereka dapat suntikan 2M kalau nggak salah. $2 billion. $2 billion. Dari investment company dari Amerika. Ini kan kerjaan orang Amerika semua. Ini Ide game kan lah, ide Amerika. game ya. Ini Amerika jago banget di gini. Iya. Jadi mereka pasti punya perhitungan. Oke. Jadi untuk kita penonton netral, gue sih mendukung. Ya. Karena biar UEFA itu nggak semena-mena. Then we get more games. We get more games. More quality games ya. More quality games dan kita lihat aja siapa dukung siapa. Yang penting ESL dimulai dulu. Mungkin awal-awal 3 tahun, 4 tahun nggak begitu bagus. Pelan-pelan kalau mereka konsisten, berani merealisasikan apa yang mereka janjikan, itu bisa bagus ke depannya. Oke, kita masih akan melihat bagaimana ini akan terjadi. Coach, ini kemarin ada mencuat satu case juga ya, bahwa ini yang apa namanya multi tim ya, bahwa ada satu pemilik yang memiliki lebih dari satu tim. Ini kita kemungkinan yang terjadi adalah karena Manchester City ternyata pemiliknya sama dengan Girona, pemimpin La Liga, dan di mana itu katanya aturannya ya, tidak boleh nanti ada 2 tim yang dimiliki oleh pihak yang sama. Yang boleh 1 tim. Ya, 1 tim aja. Ya, jadi ranking koefisien di UEFA siapa yang tertinggi dia yang main. Jadi kemungkinan Manchester City bisa nggak main dong. Kalau Gironanya landing lebih tinggi. Nggak mungkin. Loh, kalau landingnya nomor 1 misalnya. Girona kan nggak pernah main di Eropa. Nggak pernah di Champions League. Artinya yang itu apa? Kalau misalnya Manchester City poin di UEFA, di ranking UEFA. Oh, poin bukan ranking di klasmen masing-masing negara ya? Bukan. Okay. Ranking UEFA. Ranking UEFA lihat siapa yang paling tinggi dan City jauh lebih tinggi lah. Jadi City yang main. Sama MU kan juga. Sama Nice ya, kalau nggak salah pemiliknya. Oh ya, dari Redcliffe ya? Iya, dari Redcliffe. Itu juga. Lihat rankingnya di Eropa berapa, tapi MU di atas nih. Itu yang dulu sebenarnya dijaga ya oleh UEFA dengan FIFA ya, bahwa untuk tim-tim yang itu tuh tidak boleh satu orang memiliki dua tim ya, atau 3 tim. Iya, tapi kayak Abramovich apa yang dia lakukan, dia suruh temennya pakai nama temennya, ya rekannya. nggak apa-apa lah, kuasi. Kira-kira kayak gitulah. Kayak gitu. Kalau ini kan obvious Coach. Permainan juga. Nah, obvious juga. Yang jadi masalah kan sekarang kembali ke UEFA. Ketegasannya ya. Ketegasannya. Mereka itu nggak tegas. Ya. Mau terima duit tapi dengan keputusan yang nggak jelas lah. Dan keputusan nggak jelas kan banyak banget yang dilakukan oleh UEFA. Ya. Ujung-ujungnya ya yang kaya untuk merangkul yang kaya-kaya ini. Ya. Yang kaya tambah kaya kasarnya karena mereka juga dapat duit. I guarantee, gue nggak ada bukti tapi gue yakin 1.000.000% bahwa Infantino dan kawan-kawan itu dapat duit juga. Ya. Dari Qatar dan di lah, dari Liga Arab Saudi ada 1 orang memiliki 4 tim. Iya. Masa di AFC nggak ada financial fair play kan kocak. Dan 4 tim itu pun bukan juara Asia. Yang juara Asia kan Urawa Red Diamonds. Gitu. Jadi ya itulah kalau sepak bola dikelola oleh sekelompok mafia yang tidak terbuka, yang tidak transparan, ya mereka jadi diharapkan ESL akan memberikan koreksi ya.
Kalau ESL di manage mengimbangi. Ya mengimbangi. Ya koreksi lah coach, biar jangan segitunya lah. Jangan terlalu maruk lah kasarnya. Apalagi saya bukan apa-apa ya. Amerika itu kalau jago bikin kompetisi jago banget. Iya. Dan marketing. Iya, dan marketing. Iya. Betul. Bayangin Anda ya, Super Bowl ya, Super Bowl. Super Bowl itu adalah puncak dari American football. Iya. Itu setiap kali final, that's the show. Saya tahu banget, Anda masang satu spot iklan 30 detik. Di-create khusus itu bisa 15 juta dolar, 10 juta dolar. Dan they still can make money. Iya. Jadi bagaimana tuh Amerika begitu jagonya dalam mendagangkan sport ya coach ya? Di dunia entertainment ya Amerika nomor 1. Udahlah, you cannot beat them. Mending kita belajar dari mereka daripada kita coba mengalahkan mereka. Saya pernah ngomong ya, misalnya untuk supaya misalnya di Spanyol tidak cuma 2 tim itu doang gitu ya. Kan ada aturan draft kalau di Amerika ya, bahwa kalau di sana lebih hebat NBA coach dan yang lain. Jadi kalau tim misalnya klasmennya di bawah, lu ngedraft duluan tuh. Yang ngambil dari college. Itu kan ada salary cap. Ada fairness-nya. Dan itu di Eropa itu dilepas semua. Salary cap aja nggak ada. Salary cap. Jadi emang gue udah bertahun-tahun bilang kan bahwa UEFA, FIFA ini mafia semua isinya. Yang gue nggak paham tuh kan financial fair play. MU kena nih di batas-batasin, sementara Chelsea menggila gitu loh coach. Itu dari mana hitungannya gitu loh. Bahkan sama Chelsea sekarang udah gara-gara Chelsea, sekarang semua yang dihitung ada kontrak mau mereka bikin 100 tahun, 20 tahun, kontrak dihitung 5 tahun. Jadi harga pemain itu dibagi 5 tahun. Walaupun kenyataan kemarin minta kontrak 8 tahun ya. Itu gara-gara karena aturan itu nggak ada sama Chelsea dibikin 8 tahun biar seolah-olah murah kan. Tapi jangka panjang, padahal mudik aja berapa itu? Hampir 100 itu. Ya. Itulah UEFA itu selalu setengah-setengah. Always like that. Selalu begitu ya, karena ya untuk gue kasus yang paling kocak ya penunjukan Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ini benar-benar contoh di mana FIFA itu mafianya minta ampun. Akankah lagi bermain di kemarin slot yang tidak menguntungkan untuk yang seperti biasanya kan coach ya? Dulu kan Piala Dunia kan off season ya kan? Sekarang karena mengejar karena cuaca panas gitu akhirnya sangat mungkin. Hampir pasti. Who can kan sama aja sama Qatar. Sama. Siapa yang bisa main di bawah 55 derajat? Iya, walaupun karena kayaknya mereka bisa bikin stadion dengan AC. Oh ya. Mereka mau bikin satu Saudi dibikin full dengan salju juga bisa. It's all about money kan? It's all about money. Ya mereka bisa cuman bukan masalah pemainnya, fansnya yang keteteran. Oke. Maka dari itu jangan kaget kalau nanti juga akan dimainkan di bulan Desember. Iya, Desember ya. But that's FIFA. Itu nggak heran. Makanya gue orang suka kalau dapetin dari FIFA ini, gue sih enggak lah. Gue bukan anti FIFA, tapi kita tetap butuh mereka. Cuman kita harus kritis terhadap hal-hal kayak begini. Dan gue sangat kritis terhadap FIFA. Dan gue nggak terima tuh gara-gara statuta FIFA, NKRI aja tuh, pemerintah Republik Indonesia yang resmi aja harus ngalah ya coach. Nggak boleh campur tangan. Nggak boleh intervensi. Oke coach, kita berita minggu ini. Sir Jim Ratcliffe akhirnya resmi ya menjadi pemilik 25% saham MU. Tapi dia operating tuh. Padahal dia adalah minoritas. Dia sebagai sporting director. Iya sebenarnya. Kan dia ngatur ya. Sekarang udah ganti CEO. Ada Jean-Claude segala macam. Kita sebagai netizen atau sebagai penonton layar kaca jangan merasa kita lebih hebat daripada Glazer. Yang kita harus lakukan adalah kenapa Glazer memberikan hak ini kepada pemegang saham minoritas. Jawabannya very simple. Karena kalau kita lihat sejarahnya MU 10-20 tahun terakhir atau ya 10-20 tahun terakhir, bahkan era Sir Alex juga, seringkali mereka beli pemain yang harganya terlalu overrated, terlalu overpriced. Ya, bukan overrated, overpriced. Yang overpriced, terlalu mahal. Nah, ini kan yang melakukan semua ini kan karyawannya Glazer. Iya dong? Nah sekarang Glazer berpikir kalau gue sama karyawan gue terus gue dikerjain pemainnya value-nya 30 dibeli 40, 50, 100 juta. Ya. Sekarang mending gue tunjuk pemegang saham karena dia toh minoritas nggak punya banyak suara.
gue mending menunjuk pemegang saham, suruh dia aja ngatur. Dia akamsi, dia punya duit, dia tambahin di samping 1,5 miliar yang ke kantong Glazer, dia tambahin 300 juta untuk infrastruktur dan mungkin beberapa dari itu pembelian pemain. Ya. Artinya yang mengelola transfer management ada risiko juga. itu Ya. Pemilik ya kan, dari itu risiko pemilik, juga. iya, bukan karyawan. Iya. Jadi pasti dia nggak semena-mena dong, karena duit-duit gue juga yang keluar, iya kan? Nah itulah feeling gue, alasan kenapa Glazer mendadak menjual sahamnya 25%, menunjuk dia sebagai sporting director, karena karyawan sebelumnya yang dibayar mahal itu failed, gagal. Dan dia akan Dalam bersih-bersih, sisi Coach ya. negosiasi. Dia akan buang 300 karyawan katanya. Kemungkinan besar ya, Iya, iya. untuk membuat efisien semua. Efisiensi kan? ya. Jadi artinya banyak sekali pemborosan di MU ini ya. Iya. Ya, ya. Ya karena ownernya nggak ngerti bola dan nggak peduli. Yang penting gue beli, duit gue keluar segini, ya gue harus dapat dividen tiap tahun. Dan gue jualnya gimana? Ya kita nggak tahu. Kita lihat aja. Tapi yang penting gue harus untung. Gitu. Makanya lahirlah itu nilai yang value-nya cuma 3M jadi 6M, Ya. 7M, Seenak-enaknya aja. 8M, ya seenak-enak jidatnya aja. Karena dia gitu. nggak ngerti. Karena dia cuma maruk, dia mau duit itu aja. Ya. Selama ini kan supply and demand, selama ada yang minta ya kita supply aja. Kalau enggak ya kita nggak jual. Menurut lu kenapa dia menolak tawaran dari Qatar yang jauh apa? Karena Qatar minta 100% dan dia lihat MU ini prospeknya masih bagus. Gitu. Dan kedua, internal Glazer dengan saudara-saudara yang lain itu terpecah juga suaranya. Ada yang mau jual, ada yang nggak mau jual. Tapi prospeknya memang bagus. Bisnis sepak bola itu beda dengan bisnis biasa. Kalau bisnis biasa, you buka toko itulah pisang goreng lah. You invest 100 juta, at the end of the year, you akan lihat, gue untungnya berapa. Kalau gue untungnya 20-25%, oke lah. Ya kan, not bad. Apalagi 30-35%. Oke. Kalau sepak bola enggak. Kalau bisnis untuk 20% kan enggak besar-besar amat. Ya. Sepak bola invest at the end of the year kita untung berapa? 10 juta, 15 juta dari value yang miliaran. Itu udah oke. Kan nggak make sense sebenarnya. Terutama bisa kenapa? Karena operational cost-nya besar sekali. Oke. Nah, terus bisnis bola untungnya di mana? Di value. Market value. Ya. Jadi klub ini tambah lama kalau mereka dapat tambah pricing, sponsor masuk, itu harganya naik semua terus. Jadi setiap tahun nggak dapat banyak untung, tapi value-nya naik terus. After 10 years, 15 tahun kalau mau dijual, harganya gila-gila. Kayak dulu yang dilakukan oleh Abramovich ya, Chelsea dibeli berapa murah, kemudian murah. Terakhir udah tinggi banget. Dan sebenarnya Abramovich kan jualnya terpaksa. Ya. Kalau dia nggak jual, Chelsea nilainya juga udah meroket itu. Gitu. Oke, dan saya terus terang coach sebagai penggemar MU, kayaknya mending nggak nonton. Gua kalau nggak nonton menang tuh kayak dulu tuh 3 tahun yang lalu. Kemarin gua udahlah gak bakal menang lah, capek banget. Ya masa dalam game-game yang mestinya kita menangin dan mainnya jelek banget. Tapi kemarin tuh berbeda ya dan Garnacho 2 gol dan tradisi coming from behind itu coach ya udah jalan lagi nih. Jadi gimana lu mandang? Sebenarnya bukan golnya, tapi prosesnya itu bagus. Ya. Gue kan selalu bilang, orang bertanya awal musim sampai terseok-seok sampai, coach lu masih yakin nggak bahwa MU akan masuk 4 besar? Gue iya. Nggak pernah gue bilang. Sampai lu dibilang pengacaranya Sampai gue dibilang pengacara Tena dan lain. Justru orang itu nggak bisa mikir, nggak mikir panjang. Gue ini fans Arsenal loh. Yang gue melihat adalah MU terpuruk karena MU rival. Iya dong, bener kan? Gue pengen lihat MU terpuruk. Gue nggak ngelihat MU, gue nggak mau lihat MU maju. Cuman yang gue sampaikan itu kan objektivitas. Ya. Gue ngeri sama MU. Dan itu gue dulu bilang, sekarang gue bilang. Gue ngeri sama MU karena MU gue ngelihat akan meroket. Ya. Sampai minggu lalu dibilang enggak. Yang jadi masalah dengan MU apa? Banyak cedera. Di samping banyak cedera. Kan bukan mereka nggak punya pemain jelek. Beda kalau Chelsea.
bukan karena kompetitor gue, tapi karena kualitas pemain Chelsea itu sama semua. Kalau MU punya berapa pemain yang bisa membuat perbedaan, bahwa sampai di match kemarin itu nggak kelihatan, gue setuju. Tapi what if mereka fighting spiritnya ditingkatkan? Kita flashback berapa minggu yang lalu waktu menang lawan Chelsea, kan luar biasa. Berdasarkan apa? Fighting spirit juga. Karena kalau if you fight, you will get more the ball, you create chances, percaya diri akan lebih naik. But we can play well kok. Lawan Chelsea itu kan harusnya 3-4-1 itu menang. Ya kan? Nah, cuman yang jadi masalah habis lawan Chelsea, lawan Bournemouth block. Masalahnya di mana? Ya kembali ke fighting spirit. Nah, harusnya pemain ini sadar dan juga tugas pelatih untuk mengatakan, don't let it happen again. Kita bantai Forest. Next match lawan Nottingham Forest kan. Kita bantai Forest, jadi kita harus menunjukkan sekarang konsistensi. Karena jangan sampai kasus Chelsea terjadi lagi. Satu, kedua, Eriksen kembali. Eriksen kembali. Itu dengan 11 pemain, dengan Eriksen atau McTominay, bedanya bumi dan langit. McTominay kelihatan bapuknya minta ampun, cuman sekali-sekali bisa cetak gol. Karena nggak ada pilihan juga. Nggak ada pilihan juga, karena semua cedera. Iya betul. Sekarang Eriksen kembali kelihatan banget. Balance-nya di tengah itu udah oke. Kapan mana yang bertahan. Terus soal direct football. Lu boleh direct football kayak Liverpool. Liverpool bola 60, 70, 80 meter. Pemain-pemain itu akurasinya tinggi. Nah MU kan enggak. Yang lu lakukan bukan direct football crossing, tapi direct football dari sisi posisi transisi, melakukan counter attack cuma lewat bawah. 2 kali mereka lakukan, build up-nya keren, dari counter attack, lewat bola bawah, cetak gol. Satunya dihitung, satunya offside. Tapi yang Højlund. Tapi kan prosesnya ini mereka bisa. Mereka menunjukkan dan mereka menunjukkan fighting spirit. Ketinggalan 2-0 loh di kandang. Di kandang. Ketinggalan 2 dan golnya itu giveaway. Berapa peluang yang didapatkan oleh Aston Villa? 90 menit. Yang di save sama Onana di line. Nggak ada peluang lain. MU segambreng peluangnya. Dianulir lah, Garnacho lah agak egois, Rashford agak egois atau apa. Segambreng peluangnya. Højlund dapat peluang yang miss semua. Nah, kalau kita menilai pelatih atau permainan bukan dari gol, dari peluangnya. They can create, apalagi kalau mereka punya fighting spirit tinggi. MU ini yang gue bahayakan, dan kemarin itu karakter bermain yang cocok dengan squad MU sekarang. Kalau gini masalah mentality ya. Ingat masalah dulu ya. Mentality. Apa MU dulu keren banget, ya. Tiba-tiba semua pemainnya itu nggak semangat mau menang gitu. Tinggal dikritik. Jadi zamannya Solskjaer ya. Jadi pemainnya hebat-hebat, termasuk ada Ronaldo sekalipun gitu ya. Terus tapi protes lah, latihan protes terlalu inilah keras, apalah. Taktikalnya jelek, bla bla bla. I mean, Dan kemarin diharapkan Ten Hag kan bisa membangkitkan itu. Di awal-awal coach. Tapi ini kan orang mulai mengkritik juga ya. Kadang-kadang tiba-tiba MU mainnya bukan seperti MU yang sebenarnya. Betul. Nah, semoga untuk fans MU ya ini akan menjadi turning point. Apalagi dengan pemilik yang baru ya. Dan untuk gue sih ya jelas, gue masih melihat MU akan masuk 4 besar di bawah Ten Hag. Tapi kadang-kadang coach ya, kalau ada pemain tim gitu yang lagi jelek-jeleknya ganti pelatih, itu biasanya ada sesuatu faktor tuh yang pengen dia nunjukin tuh apa ya? Jadi ada faktor X gitu ya. Jadi kalau ada ganti pelatih, ini kan ganti pemilik nih coach, ingin nunjukin dan biasanya bermainnya lebih bagus. Lo ngeliat itu nggak? Kalau pelatih ya, kalau pemilik nggak begitu. Karena pemilik tidak terlalu terlibat langsung di lapangan. Kalau pelatih kan terlibat daily. Tapi ini kan indirect coach. Dia tahu Jim ini kan apa penggemar MU, orang Inggris ya bukan betul. Glazer. Sentimen anti Glazernya ada di situ. Betul. Cuman mereka kan akan menunjukkan bahwa mereka layak untuk main di MU dan layak digaji besar. Pada saat mereka, kalau seandainya mereka nggak main bagus ya siap-siap diganti. Itu mah nggak harus Redcliffe. Semua manajemen akan melakukan hal yang sama. Oke coach, kita berharap ya tim-tim akan melakukan banyak
pembelian ya di musim dingin ini ya, termasuk jual ya. MU akan menjual banyak pemain. Tapi kemarin ada statement cukup mengejutkan ya. Jadon Sancho sepertinya diberikan jalan tuh oleh Redcliffe. Lo minta maaf publik dan kemudian lo akan diterima lagi. Bagaimana perasaan seorang Ten Hag ya? Ya, itu yang diinginkan Ten Hag juga, minta maaf. Tapi dia nggak mau. Ini ngawur banget main ini. Emang ngawur, ego. Iya, itu yang dikatakan Ten Hag. Kalau lu udah minta maaf secara publik, ya lu akan gabung lagi. Gua akan kasih lu kesempatan. Tapi dia nggak mau. That's the problem. Iya. Nah kalau dia nggak mau ya dia kemungkinan besar pindah. Iya, mau nggak mau lah dijual ya. Iya. Greenwood menurut lu nasib lu gimana? Greenwood sih kalau gue jadi itu gue akan tarik lagi. Iya. Musim depan. Ya lihat Anthony kayak gini. Garnacho di luar dia cetak 2 gol keren ya. Emang dia main bagus? Enggak juga. Berapa match terakhir dia main jelek. Iya. Tapi Garnacho ini main kan karena nggak ada Sancho, nggak ada Greenwood, Anthony lagi jelek, Rashford jelek. Mau nggak mau Garnacho dimainin. Dan dia manfaatkan dengan cetak beberapa gol. Tapi kalau dibilang bagus ya nggak juga. Ya, kadang nggak ada pilihan aja ya. Karena nggak ada pilihan. Sama kayak McTominay. Terutama Rashford ya, coach ya. Kenapa nurun banget ya tahun ini ya? I think Rashford itu bagian dari generasi lama kan. I think Rashford itu harus dijual. Dia butuh suasana baru. Pelatih baru. Teman-teman baru. Sehingga dia bisa fresh mulai dari nol. Dia itu udah kena begitu banyak. Mengalami begitu banyak pergantian pelatih. Dari Van Gaal loh dia mulai. Van Gaal, Mourinho, siapa namanya, Ole, Rangnick, sekarang Ten Hag. Jadi mumpung dia masih punya value, mending dijual, mending dia pindah. Dan I think kalau dia pindah dia akan kembali Rashford yang dikenal, yang kita kenal. Ya dulu tuh gila ya. Sekarang dia pemain egois. Ya kemarin akhirnya tahu dia kasih assist kan yang golnya Garnacho. Kemarin. Semoga ya semua if they play as a team, mereka bermain tim ngikutin instruksinya Ten Hag, ya ini MU akan ke atas lagi. Coach, Newcastle seperti ramalan lu ya. Udah mulai nyungsek nih ya. Iya. Ya kan orang bilang ya Newcastle karena banyak yang cedera. Nah, sekarang 2 match terakhir mereka kalah lawan Luton away dan di kandang lawan Forest. Ya. Iya kan? Ya. Nah terus dan semua pemain udah balik. Oke. Dan Burn balik, Botman balik, si who name it lah, udah pada balik semua. Nah jadi sekarang alasan apa lagi? Enggak, ini bukan masalah pemain cedera atau enggak, mungkin ada pengaruhnya dikit. Tapi ini murni masalah pelatih kalau Newcastle. Dan itu gue udah bilang kan waktu drawingnya gue bilang Newcastle nggak bakalan lolos. Wah diprotes semua. Wah Newcastle hebat di Inggris. Tahun lalu mah hebat dong. Iya ya. Tahun lalu itu kebetulan honeymoon phase kan. Iya. Sekarang udah ya elah lu cuman gini doang. Dan sekarang terpuruk terus. MU yang ancur-ancuran, yang tiap minggu orang teriak Ten Hag out, itu masih di atas Newcastle. Di atas Brighton yang dibilang sepak bolanya keren. Bahkan di atas Chelsea. Jadi MU itu nggak jelek amat loh dibuat Ten Hag. Iya kan? Tapi Newcastle gue nggak heran, itu gue udah berkali-kali bilang dan sekarang baru lihat oh ya ternyata Justin bener lagi. Oke. Di top 4 Liverpool makin solid ya. Liverpool itu jelek mainnya, ugly win, banyak sekali ugly win, but it's okay. A win is a win. Sekali-sekali ugly win semua tim mengalami itu. Ya. Bukan hanya Liverpool. Arsenal juga sering, City pun juga sering ugly win, ya kan? Pertanyaannya kan adalah sampai kapan mau ugly win? Karena ugly win bisanya nggak bertahan lama, ya kan? Nggak datang setiap malam lah. Nggak datang setiap malam. Nah yang jadi masalah kan adalah pemain ini sangat tidak konsisten. Yang konsisten cuma Van Dijk, Mohamed Salah sama Alisson. Yang lain tidak konsisten sama sekali. Di depan Jota, Nunes, Gakpo, Luis Diaz. Di tengah Curtis Jones, Harvey Elliott, Endo, McAllister, Szoboszlai. Nggak ada yang konsisten. Itu yang bikin Klopp pening. Tapi karena mereka menang ugly win seolah-olah ini hebat. Maka dari itu sebelum lawan Arsenal, gue bilang di DPI, gue gak impress dengan Liverpool ini. Dari sisi permainan, bahwa mereka menang iya. Tapi permainannya biasa banget, terutama lini tengah.
Bukan Liverpool yang gue kenal 2-3 tahun yang lalu. Dihajar gue sama fans Liverpool dan terbukti nggak bisa menang kan lawan Arsenal, nggak bisa menang lawan MU. Bahkan lawan Big Six nggak bisa menang. Lawan Spurs kalah, lawan away lawan City, lawan Chelsea seri. Ya. Home lawan MU lawan Arsenal, home yang katanya angker itu lawan MU Arsenal seri juga kan. Jadi lu nggak memenangkan, nggak dapat full point lawan 5 direct kompetitor lu. Kalau dibilang ya kita kalah lawan Spurs karena 9 orang, come on, lu menang lawan Crystal Palace pun butuh 10 orang, di mana lu ketinggalan. Lawan Fulham aja lu kebobolan 3, baru comeback lagi. Jadi tim lu itu nggak sehebat Liverpool yang dulu. Tapi karena ada Salah dan Van Dijk dan Alisson yang luar biasa, mereka memenangkan pertandingan. Jadi kalau kita lihat Big Six nih coach, yang relatif stabil itu cuma Arsenal ya. Manchester City sekarang orang nggak sadar ada di peringkat kelima, MU lagi up and down kayak roller coaster, Chelsea di bawah, Spurs udah di luar 6 besar gitu ya. Liverpool yang seperti lo komentarin. Ya, Liverpool bahkan gue berani taruhan ya, City nggak juara musim ini. Gue lihat dengan kualitas pemain yang dia miliki, pemain baru dengan City, gue nggak. Yang juara itu either Arsenal atau Liverpool. Tapi Liverpool memang lebih punya mental juara. Tidak di IPL, karena IPL 33 tahun baru sekali juara. Tapi di UCL, di Eropa mereka menang banyak. Berkali-kali. Ya, jadi yang punya mental juara itu lebih ke Liverpool. Cuman Arsenal mengandalkan kesulitan, konsistensi dengan tim. Makanya itu gue bilang, kalau Arsenal beli striker Januari ini, I think Arsenal akan jadi juara. Tapi kalau nggak beli striker ya 50-50 sama Liverpool. Banyak banget tim yang butuh striker ya, termasuk MU ya coach ya. Liverpool butuh, Chelsea butuh. Chelsea definitely butuh. Ya. Walaupun Kuku udah balik, tapi Pochettino minta striker juga. PSG juga pasti butuh ya. Arteta juga butuh. Iya. Butuh striker. Liverpool sudah beli striker nggak butuh, tapi striker yang nggak jelas semua. Gitu. Jadi justru membuat IPL jadi seru kalau gue bilang. Ya. Tahun jadi ini nggak itu aja ya. Nggak itu aja dan semua tim harus bekerja keras untuk dapat kemenangan. Nggak ada easy game atau termasuk melawan yang degradasi. Yang kecil aja susah. Iya. Betul. Saya ngeliat itu Luton kadang-kadang melawan Liverpool juga ya. seri lawan Luton. Simple. Come on, ya. Arsenal kalah lawan Newcastle yang sama Aston. Jadi semua pertandingan bisa terjadi. Maka dari itu setiap match gue bilang kita nikmat pada saat seandainya kita berandai-andai hari besok malam Jumat dini hari Arsenal menang lawan West Ham, berada di pucuk lagi. Enjoy aja. Kalau Arsenal nggak menang, nomor 2 di bawah Liverpool ya tetap enjoy aja. Karena ini sangat tidak bisa diprediksi. Yang lagi naik siapa? Aston Villa, West Ham ya. Aston Villa 2 match terakhir nggak menang. Ya. 2 match terakhir nggak. Walaupun sempat mengejutkan ya. Turun lagi. Justru Spurs gue bilang mainnya bagus. Cuman 50-60 menit itu in almost every match 20-30 menit terakhir diserang habis-habisan. Stamina mungkin. Ya mereka kan mainnya press banget ya. Mungkin stamina, mungkin apa, I don't know. Pokoknya di tiap dia minimal 20 menit terakhir lah. Itu lawan Everton harusnya nggak menang itu. Digempur habis-habisan sama Everton. Kurang beruntungnya Everton. Oke coach, ini berita yang menarik menurut gue ya. Cristiano Ronaldo yang orang pikir sudah habis. Ternyata dia mencetak 53 gol tahun ini dan 19 di Liga dalam usia. Orang bandingin Messi, menurut saya Messi di Liga MSL kan tidak juga seimpresif. Kita bisa, wah itu Liga Gurun atau apapun. Tapi menurut saya, what do you think? Ya kalau dilihat usianya luar biasa. Kalau dilihat usianya memang luar biasa. Memang liganya Liga Gurun Pasir, nggak terlalu kompetitif. Juaranya aja kalah lawan. Tapi di membela negaranya juga masih ngegolin nih coach. Ya, cuman body kan nggak bisa bohong.
Lama-lama untung dia nggak cedera. Kalau dia cedera recovery-nya lama. Selatan berhenti kan karena cedera juga. Ya. Di usia 40 tahun. Nah, Ronaldo selama nggak cedera ya ini kalau bisa cetak sebanyak itu walaupun di Liga Gurun Pasir itu luar biasa. Ya, keren dong Keren. sampai saat ini Ya. Absolutely keren. Ya, kita tuh mencoba objektif juga lah ya. melihat dia ya. Jadi menurut saya nggak usah lagi dibandingin, wah kenapa MU nggak udah. When it's over, it's over. Cuman gue bingung 53 gol tahun ini, itu sama Portugal ya. Iya, dengan Portugalnya. Ya. Cukup banyak dia. Karena musim ini baru 19 gol. Musim lalu juga cukup banyak. Oke. Ini kayaknya tahun ini ya? Ya tahun ini. Ya tahun ini. Satu tahun. Tahun ini. Termasuk Piala Dunia dong. 2023 termasuk. Enggak, Piala Dunia Desember. Sorry, Desember ya. Oke. Ya dengan Portugal dia cukup banyak ngegol ini coach. Ya. Dan juga inilah kan yang Liga Gurunnya dia di tahun-tahun pertama lah. Dijumlahin semua. But he's good. Itu dia. Ya. Udah ada bisikan tentang transfer coach? Yang hampir pastinya? Nggak ada. Belum confirm. Ya cuman gosip. Cuman gue Just rumors ya. Gue nggak yakin akan banyak big transfer di winter break ya. Mungkin ada 2, 3, 4, 5 tapi nggak akan banyak. Karena klubnya pemain hebat ini kalau ditinggalin pemain kan mereka kelabakan juga. Ten Hag udah jelas Varane sama itu dia mempertahankan ya. Varane sama siapa lagi yang mau jual kemarin sama Casemiro. Casemiro ya. Karena dia juga ngeri nanti lu jual nggak dapat pemain baru lah. Iya betul. Dan apa namanya ya nggak gampang juga pemain untuk adaptasi dalam setengah tahun. Jadi gue nggak yakin terjadi. Cuman tim kayak Arsenal ini kan jelas butuh striker. Nah gue nggak tahu apakah mereka tunggu musim depan atau sudah Januari ini. Oke Koji, thank you. Ya kita lihat nanti akhir pekan ini akan banyak game-game yang harus kita tunggu yang very deciding. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya minggu depan. Bye-bye dan selamat tahun baru.